Bayangin lo jadi kaisar di umur belasan. Baru aja naik tahta, hidup lo dikelilingi kemewahan, pelayan, dan ribuan pasukan yang siap nurut sama perintah lo. Tapi dalam waktu kurang dari 4 tahun, semuanya hilang. Dan yang lebih gila, lo juga ikut hilang dari muka bumi. Beneran, nggak ada jasad, nggak ada makam, cuma kisah misterius yang bikin orang penasaran sampai ratusan tahun. Nama kaisar itu adalah Zhou Yunwen, penguasa muda dinasti Ming yang dikenal dengan gelar Jianwen Emperor. Dan kisahnya adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Tiongkok. Cerita ini terjadi di akhir abad ke-14, setelah Tiongkok berhasil bebas dari kekuasaan Mongol dan berdiri tegak dengan dinasti Ming. Rakyat waktu itu hidup dalam sistem yang ketat tapi makmur. Kaisar pertama dinasti Ming, Zhou Yuanzhang alias Hongwu Emperor, terkenal keras dan disiplin. Dia pengen bikin negara yang kuat, stabil, dan bebas dari korupsi. Tapi karena dia punya banyak anak, dia juga ngebagi-bagi kekuasaan ke para pangeran. Anak-anaknya itu dikasih wilayah sendiri, kayak gubernur tapi punya pasukan pribadi. Kedengarannya aman, tapi justru disinilah bibit masalah mulai tumbuh. Ketika Zhou Yuanzhang wafat, tahta nggak jatuh ke anak tertuanya, tapi ke cucunya, Zhou Yunwen, anak dari putra sulung yang sudah meninggal lebih dulu. Masih muda banget, idealis, dan punya niat baik, dia pengen reformasi kekuasaan biar nggak ada pangeran yang bisa seenaknya sendiri. Masalahnya, salah satu pamannya, Zhu Di, pangeran dari wilayah Beiping yang sekarang jadi Beijing, nggak terima. Pas Zhou Yunwen baru naik tahta tahun 1398, dia langsung mulai bersih-bersih. Dia ngebatasi kekuasaan para pangeran yang dianggap terlalu kuat, bahkan beberapa di antaranya ditangkap dan dibuang dari istana. Awalnya semua terlihat tenang sampai gilirannya pamannya, Zhu Di, yang mulai merasa terancam. Zhu Di adalah orang yang cerdas, ambisius, dan punya pasukan sendiri di wilayah utara. Dia berpura-pura loyal, tapi diam-diam mulai nyiapin pemberontakan. Dan di tahun 1399, perang saudara pun meledak. Namanya Kudeta Jingnan, yang artinya perang untuk menstabilkan dunia. Ironis banget, soalnya perang itu justru bikin seluruh negeri kacau balau selama 4 tahun penuh. Zhou Yunwen yang masih muda belum punya banyak pengalaman perang. Dia lebih sering mengandalkan penasihat-penasihatnya di istana, seperti Fang Xiaoru, seorang cendekiawan idealis yang percaya bahwa keadilan bisa mengalahkan kekuatan senjata. Sementara itu, Zhu Di bergerak cepat. Dia berhasil ngumpulin pasukan di utara, nyerang satu wilayah demi satu. Bahkan banyak jenderal yang awalnya setia sama Zhou Yunwen berbalik arah karena takut sama kekuatan Zhu Di. Di istana Nanjing, Zhou Yunwen mulai kehilangan kontrol. Dia tetap berusaha mempertahankan tahtanya dengan diplomasi, tapi lawannya terlalu kuat. Zhu Di bukan cuma pangeran biasa, dia mantan jenderal yang ngerti medan perang luar dalam. 4 tahun lamanya perang berkecamuk. Desa-desa terbakar, rakyat menderita, dan kekaisaran yang baru bangkit setelah Mongol malah hancur lagi dari dalam. Tahun 1402, pasukan Zhu Di berhasil menembus pertahanan terakhir dan menyerbu ibu kota, Nanjing. Istana dibakar dan kekacauan terjadi di mana-mana. Begitu Zhu Di berhasil masuk ke istana kekaisaran, kabar menyebar cepat. Kaisar Zhou Yunwen menghilang. Ada versi yang bilang dia tewas dalam kebakaran istana. Tapi anehnya, nggak ada jasad yang pernah ditemukan. Nggak ada bukti, nggak ada upacara pemakaman. Nggak ada tanda-tanda dia benar-benar mati. Sementara itu, Zhu Di naik tahta dan jadi Kaisar Yongle, salah satu kaisar paling terkenal di dinasti Ming. Tapi bahkan setelah jadi penguasa, dia masih terus nyari kabar tentang keponakannya yang hilang itu. Katanya, dia sampai ngirim mata-mata ke seluruh negeri buat memastikan Zhou Yunwen beneran gak hidup lagi. Dan tebak, ada banyak laporan aneh muncul. Beberapa orang bilang mereka pernah ketemu seorang biksu muda yang wajahnya mirip banget sama mantan kaisar. Katanya dia hidup mengembara dari satu kuil ke kuil lain, gak pernah ngaku siapa dirinya, tapi matanya penuh kesedihan. Setelah perang itu, dinasti Ming gak pernah sama lagi. Kaisar Yongle memindahkan ibu kota ke Beijing, membangun kota terlarang, dan memperluas wilayah kekuasaan lewat ekspedisi laut Laksamana Cheng Ho. Secara politik, dia berhasil bikin dinasti Ming jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi bayangan tentang Zhou Yunwen yang hilang terus menghantui istana. Bahkan setelah puluhan tahun, banyak cerita rakyat bilang kalau Zhou Yunwen masih hidup, menjalani kehidupan sederhana sebagai biksu, dan menyaksikan pamannya memerintah dari jauh tanpa dendam. Legenda itu terus hidup sampai sekarang. Sebagian orang bahkan percaya dia jadi semacam simbol penguasa sejati yang memilih damai daripada kekuasaan. Kisah Zhou Yunwen bukan cuma tentang perang atau perebutan tahta.
Ini tentang bagaimana kekuasaan bisa bikin orang kehilangan segalanya, bahkan jati diri. Dari generasi ke generasi, cerita tentang kaisar muda yang hilang ini jadi semacam pelajaran diam-diam. Bahwa politik, seberapa tinggi pun lo naik, bisa berubah jadi jebakan yang ngancurin semuanya dalam sekejap. Dan menariknya, meskipun judi sukses besar, nama Zhou Yunwen tetap hidup. Bukan karena kekuasaannya, tapi karena misterinya. Orang lebih mudah ingat sosok yang hilang dengan tenang daripada penguasa yang menang dengan darah. Kadang, kisah paling berkesan bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang berani tetap jadi diri sendiri, bahkan saat semua hal di dunia lagi melawan. Zhou Yunwen mungkin kalah di atas kertas, tapi kalau benar dia milih hidup damai dan menjauh dari kekuasaan, mungkin justru dia yang menang dengan cara yang gak pernah dimengerti pamannya. Dan mungkin itu sebabnya sejarah gak pernah bisa benar-benar menghapus namanya. Karena orang yang menghilang kadang justru yang paling susah dilupakan.